Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winers. Kita baca lagi satu komentar terkait dengan riba dari Mbak Nur. Iya Umi, karena riba saya hancur sehancur-hancurnya. By the way, namanya sama kakakku ya, dan kisahnya hampir sama. Ekonomi keluarga saya hancur sehancur-hancurnya, ekonomi keluarga saya. Sekarang hanya bisa tobat dan tobat. Alhamdulillah pesanan kue datang bertubi-tubi. Dikit-dikit bisa kebayar. Alhamdulillah, sabar aja Mbak Nur ya. Sabarin ya, yang penting halal, berkah ya. Kalau halal pasti diberkahi sama Allah. Tapi kalau yang haram seperti riba itu nggak diberkahi sama Allah. Walaupun harta jenengan sebanyak apapun. Kemarin kan ada yang bertanya gini, Umi, tapi itu buktinya yang teman-teman saya yang pada ngeriba pada sukses bisnisnya. Ya itu namanya istijraj ya. Ujian dalam bentuk kenikmatan. Belum tentu loh jenengan lihat kayaknya nikmat aja hidupnya, kayaknya kaya raya. Di dalamnya belum tentu bahagia. Belum tentu ya. Banyak kok contoh seperti itu, hartanya banyak banget tapi karena nggak diberkahi Allah jadinya apa nggak bahagia. Ya contohnya ya itu yang pejabat yang kaya raya, yang hasil korupsi ya kan. Terus anaknya malah ngehajar anaknya orang sampai koma. Anaknya masuk penjara, bapaknya juga nyusul masuk bui juga. Harta banyak tapi karena nggak diberkahi makanya jadinya begitu. Jadi Mbak Nur sabar aja pelan-pelan, insya Allah terbayarkan lunas utang-utang jenengan. Yang penting sabar, ikuti prosesnya, nikmati aja, jalani, ikhlasi. Saya dulu menjalani ya proses saya mulai dari hijrah dari riba. Saya bergulat dalam dosa riba 3 tahun. Terus kemudian di tahun ketiga memutuskan untuk hijrah dari riba. Memang nggak serta-merta langsung lunas ya. Bahkan ujian itu bertubi-tubi ketika saya memutuskan untuk hijrah. Karena memang seperti itu konsepnya ya. Jika kita misalnya dari tidak sholat kemudian menjadi sholat, pasti akan diuji. Jika kita dari berkutat dalam dosa riba terus kemudian hijrah dari riba, pasti diuji. Tapi kalau kita sudah paham konsepnya bahwa ujian itu hanya untuk mengokohkan iman kita. Oh, hambaku ini beneran gak sih dia hijrah? Ataukah dia hijrahnya hanya setengah-setengah? Maka dikasih ujian. Kira-kira kita dikasih ujian itu masih tetap istiqomah nggak? Nah, kalau kita masih tetap istiqomah, masih tetap sabar menjalannya, insya Allah nanti pelan-pelan akan sampai pada tujuan kita, yaitu lunas utang. Saya 3 tahun terlilit hutang, di tahun ketiga memutuskan hijrah. Dari mulai situ sampai 3 tahun perjalanan ke depannya, lunas utang saya. Banyak banget utang saya di banyak tempat, melecek kalau kata orang Jawa bilang. Tapi qadarullah, kebuka pelan-pelan, satu-satu diselesaikan. Qadarullah sekarang terbebas. Kalau mungkin saya tidak hijrah saat itu, mungkin saya berada di barisan panjenengan semuanya sekarang. Masih sedih, masih gundah, masih takut, masih cemas, masih was-was, masih tertekan karena hutang-hutang. Karena memang begitu bunyi ayatnya. Para pelaku riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Jadi emang seperti itu kondisinya, jadi jangan kaget. Maka bertaubat ya. Pelan-pelan nanti kebuka kok jalannya, yang penting sabar aja jalani. Ya, nggak ada sesuatu di muka bumi ini instan. Mie instan aja itu perlu direbus dulu kan, perlu proses dulu kan. Ya, jenengan juga sama. Asal jenengan mau sabar jalani ini ya, ikhlas. Insya Allah nanti sampai di titik yang jenengan bebas dari hutang-hutang.